Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan pada kita datangnya daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami di dalam surga, kami hadir kembali di rumah Tuhan pagi hari ini. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengar dan akan kami lakukan di dalam hidup kami. Sertai setiap kami yang masih dalam perjalanan supaya tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Kami mau bersuka cita, bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi lebih keras dong. Shalom. Shalom. Amin. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, saya kasih waktu buat menyapa kanan kirinya terlebih dahulu. Minimal 5 orang. 5 orang kita semua. 5 orang. Yes, saya yakin kita semua bersuka cita hari ini saudara untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya saudara, kita harus bersuka cita, bersorak-sorai. Amin. Kita semua umat pemenang, ada amin? Amin. Kita semua umat pemenang, amin? Amin. Kita mau memuji nama Tuhan di tempat ini. Come on, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus. Dialah Raja, Dialah segalanya bagi kita. Haleluya. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang dihidup. Semuanya come on. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian Karena apa? baginya, karena dia Raja, Amin. dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud
Kau yang semua percaya. bisa lebih keras dari ini. Come on, kau dua. Sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau Yesusku. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama terbang bersama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Yes. Terima kasih Yesus. Kawallah bersama kami Bapa. Katakan bersama-sama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, Hanya bersama-Mu bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. yang percaya katakan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang buat kami aman Bapa. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Come on, just katakan. Ku kan terbang tinggi di awan, Hanya bersama-Mu. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Yesus. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, Berjalan bersama. berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang Come on, say. tinggi di awan, Tepuk tangannya mana buat Tuhan kita. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, Mana suaranya? bersama-Mu dalam kemuliaan. Kurang keras. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan teguh. Ku kan terbang tinggi di awan, Hanya bersama-Mu. bersama-Mu
Tuhan, biar ini bukan cuma sekedar di mulut kami, betul kami aman di dalam Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, mungkin kami datang Tuhan dengan segala pergumulan kami. Kami datang dengan segala harapan kami. Kami datang menantikan hal yang mungkin belum terjadi di dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau gak pernah terlambat Tuhan. Engkau gak pernah ingkar janji Tuhan. Dan mujizat-Mu tepat waktu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat dan hidup. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat, katakan dengan imanmu, dan tak pernah terlalu cepat. Oh Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Yesus, kami haleluya, mari kita angkat suara kita. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Katakan dengan imanmu, katakan kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu
Sungguh Engkau tidak terbatas Tuhan. Ketika mungkin dunia sekitar kami bilang kami gak bisa. Mungkin segala pemikiran manusia bilang kami gak bisa. Mungkin pemikiran dokter bilang gak ada jalan keluar. Tapi Engkau Allah yang punya jalan keluar Tuhan. Engkau Allah yang pegang mujizat Tuhan. Engkau Allah yang memampukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Kau pegang janji-Mu Tuhan. Wow, thank you Lord. Jadilah seperti apa yang Kau ingini Tuhan. Sesuai dengan waktunya Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu datang Tuhan dengan kerendahan hati. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik. Kami memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Mari berikan kepada kami hikmat Tuhan. Berapa kami harus memberi. Ajarkan kami untuk tulus Tuhan dalam memberi Tuhan. Biar setiap uang yang terkumpul semuanya bisa berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di atas muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dan selamat memberi. Cek sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah rangkaian firman Tuhan keempat di bulan ini mengenai tokoh patriark yang kedua yaitu Ishak. Sebelumnya mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang kami boleh terima dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur buat persembahan yang sudah kami berikan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu dan teristimewa kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami, fokus kami, pikiran kami hanya kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi hari ini kita belajar tentang Ishak. Ya, sudah sebulan kita belajar tentang Ishak. Siapa itu Ishak? Ishak adalah anak dari Abraham. Ya, kalau saya tampilkan di layar mungkin buat Bapak Ibu yang tidak familiar dengan keluarganya Abraham, ini adalah silsilah dari keturunan Terah ya. Jadi Abraham, makanya kenapa Sarah itu dikatakan sama Abraham adalah saudaraku karena memang Sarah itu adalah anak dari Terah dan dari istri yang berbeda. Lalu kemudian Abraham menikah dengan Sarah menghasilkan Ishak. Nanti Ishak dengan Ribka menghasilkan Yakub dan seterusnya 12 suku Israel. Ya mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu. Minggu pertama kita belajar tentang kelahiran Ishak. Minggu kedua kita belajar tentang jodoh yang Tuhan berikan buat Ishak yaitu Ribka. Lalu minggu lalu kita belajar tentang pengulangan janji Tuhan kepada Ishak, janji kepada Abraham. Dan hari ini kita akan belajar tentang bukti dari penyertaan Tuhan atas keturunan Abraham yaitu Ishak. Saudara, hari ini saya akan bicara soal berkat. Nah, ini kabar baik ya. Kita bicara soal berkat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan berkat. Pokoknya teologi kemakmuran banget lah hari ini. Enggak saudara, gereja kita enggak anti teologi kemakmuran ya. Kemakmuran itu memang Tuhan sediakan. Berkat Abraham itu Tuhan sediakan. Kita tahu bahwa janji berkat Tuhan berikan di dalam Kejadian 12 ayat 3. Melalui bangsa ini, melalui Abraham, maka seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Seperti itu. Jadi apa korelasinya dengan kita? Galatia 3 ayat 7 berkata mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham.
Jadi kita diadopsi menjadi anak-anak Abraham karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus ya. Jadi kita berhak menerima janji-janji Abraham. Janji-janji Allah kepada Abraham maksudnya. Jadi kita berhak menerima itu. Janji penyertaan Tuhan, janji diberkati dan lain sebagainya. Orang yang berkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk seperti yang Tuhan ucapkan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Amin Bapak Ibu. Dan kita berhak menerima janji kemakmuran yang Tuhan berikan. Wah menarik ini ya. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu. Kalau teologi kemakmuran bicaranya itu selalu yang ngomongnya namanya berkat itu selalu orientasinya kepada hal-hal duniawi, kekayaan, ya, kedudukan, menjadi kepala dan bukan ekor dan lain sebagainya. Dan dia lupa bahwa yang namanya harta itu bukan cuman bicara soal harta duniawi, ada juga harta rohani. Nah ini yang seringkali tidak dibicarakan, tidak dititik beratkan di dalam teologi kemakmuran. Seringkali mereka mengambil ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang bicara soal berkat. Dan berkatnya itu duniawi. Kambing domba yang banyak, lalu harta yang banyak dan sebagainya. Seringkali mengutip doa Yabes ya, berkembang ke kanan dan ke kiri dan seterusnya. Dan juga salah satunya adalah perikop yang nanti akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi mereka jarang sekali mengambil ayat-ayat dari perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian baru tidak bicara soal harta duniawi, tapi bicara soal harta rohani ya. Di perjanjian baru Yesus sendiri kan mengajarkan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Lalu apalagi Paulus banyak menulis tentang penderitaan. Penderitaan sekarang ini akan menghasilkan kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya dan seterusnya. Dan bahkan ada banyak ayat yang berbicara tentang kecintaan akan uang, ya Timotius dan seterusnya. Bicara soal kerakusan manusia, tentang kekayaan dan sebagainya. Cinta akan uang dan seterusnya yang Paulus tegur kepada jemaat di perjanjian baru. Nah Bapak Ibu, supaya kita mengerti bahwa betul Allah menyediakan kemakmuran, betul Allah menyediakan berkat, tetapi berkat itu bukan semata-mata hanya pada berkat jasmani saja, tetapi juga ada berkat rohani. Saudara sekalian, dalam konteksnya, dalam perjanjian lama orang disebut kaya itu kalau dia mungkin konteksnya berbeda ya dengan saat ini. Kalau saat ini kan yang namanya orang kaya itu orang yang rumahnya luas, rumahnya mewah, mobilnya banyak mewah, mungkin aparelnya atau penampilannya bermerek dan seterusnya begitu, liburannya ke luar negeri begitu. Tapi kalau zaman dulu, nanti kita akan belajar tentang Ishak, yang dinamakan orang kaya itu adalah orang yang memiliki ternak yang banyak pada saat itu ya. Jadi yang lembunya banyak, kambing dombanya banyak, itu adalah orang yang disebut orang kaya, yang memiliki anak buah yang banyak. Nah ketika dia punya kambing, domba, lembu yang banyak, tentu dia butuh air. Air ini menjadi sangat vital, apalagi di Timur Tengah, daerah yang cukup tandus, sulit untuk memperoleh air. Karenanya bangsa yang menguasai atau memiliki sungai yang banyak airnya, biasanya disitulah peradaban tercipta. Kita tahu bangsa Mesir punya sungai Nil. Dan sungai Nil ini selalu mengalir sepanjang tahun, tidak pernah kering. Makanya kita lihat peradaban Mesir itu peradaban yang cukup tinggi begitu ya pada zamannya. Nah sementara di tanah Kanaan itu tidak ada sungai. Mungkin ada sungai-sungai kecil. Nah yang diperlukan air yang banyak tentu harus ada sumber air. Dan sumber air ini kalau tidak ada sungai pasti sumur. Nah pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang sumur. Ya, sumur itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah well, begitu ya. Jadi khotbah pada pagi hari ini saya beri judul very good very well. Very good very well. Kalau orang Sunda mah biasanya diterusin pakai sajak very good very well, ulah gujrut ulah rewel sebenarnya. Bu Heni ketawa kayaknya ngerti ya. Saya sampai googling Bu, itu gujrut teh naon gitunya. Oh gujrut teh ternyata rame heboh gitu, gempar gitu. Jadi jangan gempar, jangan heboh, ulah rewel lah gitu. Jadi kalau mau saya singkat firman Tuhan pagi hari ini bicara soal apa?
udah gak usah gelisah. Tuhan sediakan kita very good, very well. Sangat baik, sangat bagus. Aduh, bagus ya. Very good, very well gitu ya. Bagus judulnya mateng eusi nama. Oke Bapak Ibu, kita akan buka Kejadian 26 ayat 12. Mari kita buka. Kejadian 26 ayat 12. Ini kita akan belajar satu perikop ya. Kejadian 26 ayat 12. Nanti kita akan baca sampai ayat 33. Dikatakan seperti ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dari ayat ini saya dapat 24 poin saudara. Jadi kita sampai sore ya nanti ya. Enggak Bapak Ibu, bercanda. Dari ayat ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Pertanyaannya adalah mengapa Ishak diberkati Tuhan? Nah, mari kita telah sedikit ya, satu persatu. Pertama, mengapa Ishak diberkati Tuhan? Ini luar biasa kan, menaburlah Ishak, maka dalam tahun itu Ishak memperoleh 100 kali lipat. Wow, luar biasa ya. Yang pertama adalah karena Ishak taat kepada Allah. Kalau Bapak Ibu baca di 26 ayat awal, ayat 1 dan 3 waktu minggu lalu udah sempat dibahas. Ishak itu sebetulnya ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, dia tuh mau pergi ke Mesir seperti bapaknya Abraham. Karena kita tahu di Mesir ya seperti yang tadi saya bilang, di sana ada air, ada sungai Nil, jadi nggak gagal panen, ada makanan di sana. Sementara di Kanaan sedang paceklik, sedang kelaparan. Dia mau pergi ke Mesir tapi Tuhan larang. Ya, kali ini Tuhan tidak mengizinkan Ishak pergi ke Mesir seperti Abraham pada waktu pergi ke Mesir. Malah Tuhan bilang, diam di tempat ini, ya, bertahanlah menjadi seorang istilahnya bukan pengembara, jadi pendatang begitu ya, orang asing di situ. Dan yang dilakukan oleh Ishak, dia taat. Padahal dia juga tidak tahu kan, kepastian ke depannya udah jelas kelaparan. Tapi dia Tuhan suruh dia diam, tidak pergi ke Mesir yang udah jelas-jelasan di sana ada makanan. Nah, ketaatan ini membuahkan hasil ternyata ya Bapak Ibu, walaupun dia tidak tahu ke depannya seperti apa. Sehingga yang terjadi kita baca tadi berikutnya. Itu yang pertama yang kita dapatkan dari ayat tadi. Karena Ishak taat kepada Allah, maka dia diberkati. Yang kedua ini yang menarik adalah karena Ishak menabur. Saudara, banyak orang Kristen ingin sukses tapi tidak mau menabur. Hanya ingin menuai saja. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Alkitab sudah menuliskan. Caranya adalah meminta warisan kepada orang tua sebelum orang tuanya mati. Seperti perumpamaan Yesus ya kan. Anak bungsu dan anak sulung gitu kan. Kurang ajar banget gitu. Belum orang tuanya meninggal, anak yang paling bungsu udah minta warisan. Dia ingin menuai tanpa menabur. Bapak Ibu, di Alkitab tidak diajarkan tentang hukum karma. Allah tidak mengajarkan tentang hukum karma. Tapi Allah mengajarkan tentang hukum tabur tuai. Ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab yang bicara soal tabur tuai ini. Saya kutip beberapa ayat dalam Mazmur dikatakan seperti ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mungkin ayat yang sudah familiar kita dengar. Di dalam Amsal dikatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dalam Galatia perjanjian baru, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Di dalam Korintus dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi hukum tabur tuai ini sudah jelas. Siapa yang menabur A, dia akan memperoleh A, menuai A. Begitu. Banyak sekali ayat, bahkan Yesus sendiri memberikan perumpamaan tentang tabur tuai. Nah, saudara, seringkali kita ingin menuainya, tapi kita tidak mau menaburnya. Ini jadi masalah. Ini banyak anak-anak muda di sini, dengar baik-baik anak muda. Jangan gunakan waktu saudara ketika masih muda itu untuk berleha-leha. Ketika masih muda saatnya saudara menabur. Jadi jangan kita lihat kehidupan hedon kalau kita lihat di Instagram atau di media sosial. Wah, orang-orang kaya masih muda udah kaya raya terus kita terlena. Kita berpikir bahwa oh ya untuk jadi kaya itu gak harus kerja keras. Gak harus merintis,
nggak harus berjerih lelah, enggak. Ya mereka kalau orang-orang yang sudah lanjut lalu mereka sudah menuai wajar karena mereka pada waktu mudanya sudah menabur sedemikian rupa. Dengan berdarah-darah, dengan bercucuran air mata mungkin seperti itu. Sehingga dia berhak ketika lanjut usia dia menuai apa yang sudah dia tabur. Kerja keras anak-anak muda ya terutama yang masih merintis karir, masih baru bekerja, berusaha. Jangan mudah menyerah karena saatnya ini adalah saat menabur. Karena Tuhan tidak memberikan hasil tuaian tanpa tidak memberikan hasil tuaian kepada Ishak tanpa membiarkan Ishak harus menabur dulu. Ishak harus menabur dulu untuk dia bisa menuai hasil yang terbaik. Ada banyak orang yang anak-anak muda terutama yang menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Main game berhari-hari begitu ya. Tanpa ada hasil. Kongkow ketemu teman berhahaha. Kalaupun kerja, ya kerja asal-asalan. Karena orientasinya kalau lihat orang kayaknya gampang tuh dapat duit. Ada banyak cara sekarang orang investasi. Wah kalau misalnya dibilang tuh Ishak menabur dapatnya 100 kali lipat. Wah kok sekarang mah menabur bisa hasilnya 1000 kali lipat. Ada banyak cara untuk bisa menabur dan hasilnya 1000 kali lipat. Tapi jangan lupa kalau yang 1000 kali lipat itu juga amblesnya bisa 1.000.000 kali lipat. Betul? Ya. Orang-orang yang malas ini Tuhan tegur luar biasa. Amsal 20 ayat 4 berkata gini, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Saudara di Israel itu kalau orang mau menabur dia harus membajaknya di musim dingin. Musim dingin kan gak enak ya, dalam keadaan dingin dia harus membajak dulu. Tanahnya digemburkan dulu. Karena pada waktu menjelang awal musim semi mereka mulai menabur benih. Ketika dia menabur benih, nanti kemudian musim semi, pertengahan musim semi udah mulai tumbuh. Ya tanaman yang dia tanam tadi. Dan pada saat musim panas dia sudah menuai hasilnya. Ada penderitaan, ada pengorbanan yang harus diberikan oleh orang kalau ingin sukses. Pada musim dingin pada satu saat yang gak enak dia harus keluar dan harus membajak tanah. Ini kan satu sikap kerja keras. Satu usaha yang rajin. Makanya saya selalu agak miris gitu ngelihat anak-anak muda zaman sekarang itu. Dia tidak peduli dengan pendidikan. Padahal pendidikan itu investasi. Kuliah asal-asalan, ngambil jurusan asal-asalan. Nilai ya pas-pasan, yang penting lulus. Enggak seperti itu. Kalau kita ingin sukses maka kita harus menabur. Supaya pada saatnya nanti kita akan menuai hasil yang sudah jerih lelah yang sudah kita berikan. Amin Bapak Ibu. Terlalu banyak jalan pintas. Kalau tadi bilang, sekarang mah gampang cari uang investasi sedikit juga bisa hasilnya ribuan begitu. Ada banyak cara. Kalau zaman dulu mah mungkin orang investasi, kalau zaman orang-orang tua kita investasi cuma di emas begitu, di tanah begitu. Zaman sekarang mah enggak banyak investasinya. Tapi jangan lupa investasi yang instan seperti itu habisnya juga luar biasa. Saya punya teman yang main forex habis 3 miliar Bapak Ibu. Saya katakan ini penyakit saya bilang ini penyakit. Ini semacam kecanduan, ini semacam keterikatan. Main seperti itu tuh sama dengan orang berjudi. Saya kemarin baru baca artikel, coba ditampilkan next. Ini baru tanggal 19 April kemarin. Indonesia darurat judi online ternyata. Ternyata dalam setahun 527 triliun itu berputar uang di dalam judi online. Kenapa orang kok bisa logiknya di mana gitu? Yang namanya judi itu kok bisa menguntungkan? Enggak masuk akal. Ya, beberapa tahun yang lalu kita kan dihebohkan dengan influencer yang akhirnya ditangkap karena binary option ya, binomo. Yang ternyata itu adalah tipuan. Tapi orang kok bisa percaya? Miliaran orang bisa habis pada saat itu. Saya bilang ini kayak penyakit begitu. Karena orang itu pada dasarnya adalah serakah. Ketika dia menanam sesuatu katakanlah saya beli 1 juta begitu. Tiba-tiba hanya dalam waktu beberapa hari atau mungkin dalam beberapa jam. Tiba-tiba 1 juta ini jadi 10 juta. Wah. Dia kan akan mikir ini cari uang paling gampang ternyata gak usah berjerih lelah, gak usah capek-capek ini nanam 1 juta langsung 10 juta. 10 jutanya apa dia simpan? Tidak. Berikutnya dia akan tanam lagi.
Begitu seterusnya dan tanpa sadar satu kali dia akan jatuh. Begitu dia kalah, dia akan berpikir, kan kemarin saya menang. Berarti sekarang juga kalau yang berikutnya saya tanam, siapa tahu saya menang lagi. Terus begitu. Ya kan, yang terjadi akhirnya kalah. Ketika kalah panas, hati akan merasa gelisah karena merasa tidak mau rugi. Maka mungkin dia cari akal sedemikian rupa, mungkin sampai pinjam uang, sampai terlilit pinjol dan lain sebagainya untuk judi. Ngeri saudara. Ambles luar biasa. Saya pernah dengar satu acara di Maestro tentang bagaimana melepaskan keterikatan dari judi. Di situ dibilang untuk melepaskan keterikatan dari judi satu-satunya cara adalah lari dari judi itu. Artinya tidak ikut lagi. Stop dan stop. Jangan berpikir macam-macam. Jangan berpikir wah nanti saya mau balikin, saya mau bayar utang dan lain sebagainya. Enggak, stop pada saat itu juga. Kalau kita pada saat itu sudah punya hutang sekian banyak, stop tetap. Cari usaha yang benar, cari usaha yang halal untuk membayar hutang tersebut. Ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu sampai Pak Jokowi bikin satu satgas gitu ya untuk memberantas judi online seperti ini. Nah Bapak Ibu bayangkan orang yang mau menuai, orang yang mau menanam itu ada satu usaha yang keras. Ya kalau Ishak tadi dikatakan dia menabur dan menuai 100 kali lipat. Pada saat dia menabur itu dia harus persiapkan media tanam. Kita tahu di situ lagi paceklik. Ya kan, tanahnya mungkin kurang subur. Dia harus pikir gimana caranya untuk memberikan unsur hara kepada tanah. Lalu kemudian dia harus memilih bibit, menyemai, menanam, merawat dan mencegah penyakit sampai dia bisa menuai 100 kali lipat. Ada satu kerajinan, ada satu ketekunan. Tidak semata-mata Tuhan memberkati begitu aja. Ada satu usaha yang Ishak tunjukkan kepada Allah begitu, yang dia tunjukkan usaha dan kerja keras. Ini satu filosofi yang sederhana yang kita bisa cerna dengan mudah ketika kita membaca ayat tersebut. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan yang rajin akan berkuasa, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jangan jalan pintas, jangan cari yang gampang-gampang seperti itu karena harus kerja keras. Ya tapi kan kok haruslah kita menikmati berkat Tuhan. Kita kan kalau diberkati sama Tuhan boleh dong pakai berkat itu buat kita menikmatilah berkat itu buat leha-leha, buat santai-santai begitu. Happy-happy, healing-healing begitu ya. Saudara, berkat di dalam Alkitab diajarkan dua hal, benih dan roti. Roti betul untuk dimakan. Tuhan memberikan roti. Makanya Tuhan ketika memberikan mana kepada bangsa Israel, Tuhan bilang ambil secukupnya makan. Ada benih, ada roti. Kalau benih jangan dimakan, benih itu ditanam. Ketika kita dapat berkat, ya kita diajarkan tentang perpuluhan, tentang persembahan. Di situ ada unsur roti, ada unsur benih. Benih kembalikan, tanam, ya menghasilkan sekian kali lipat. Firman Tuhan katakan berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Ada roti yang memang yang boleh kita makan. Roti itu tidak kita jadikan benih, tetapi ada benih yang harus kita tanam. Saudara, bicara soal menabur menuai ini luar biasa sebetulnya, bisa panjang sekali. Salah satunya kalau tadi saya bicara sama anak muda, sekarang saya bicara sama yang mungkin yang sudah senior, yang sudah cukup umur. Saya terbeban untuk menyampaikan ini karena saya rindu kita semua menjadi jemaat Tuhan yang kuat. Kuat bukan cuma kuat secara rohani, tapi kuat secara fisik. Mari kita menabur sesuatu yang baik untuk fisik kita. Untuk yang lansia ya, untuk yang tua-tua. Untuk anak muda juga bagus kalau saudara mau dengar. Nah, tadi baru saya lihat nanti hari Kamis ini bicara soal kesehatan. Kalau kita sepanjang hidup ini tidak menabur sesuatu yang sehat buat tubuh kita, bagaimana kita bisa menuai tubuh kita dalam kondisi yang sehat panjang umur begitu. Saya mau bicara apa? Ada banyak orang Kristen yang tidak menabur kebaikan untuk fisik tubuhnya, sehingga ia tidak menuai hal yang baik ketika masa tuanya. Yang menggerogoti adalah sakit penyakit.
Saya ingat satu ayat di dalam Yosua ya. Yosua 14 ayat 10 sampai 11 berkata seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang ini Kaleb yang bicara kepada Yosua ketika mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Kan Kaleb itu salah satu dari 12 pengintai ya, Bapak Ibu mungkin tahu. Dan ketika sudah di tanah Kanaan 45 tahun kemudian Kaleb berkata begini kepada Yosua. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, kata Kaleb. Ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow, Kaleb 85 tahun bisa bilang kekuatanku sama seperti pada waktu Musa menyuruh aku masuk ke tanah Kanaan 45 tahun yang lalu. Jadi umur 40 sama umur 85 dia bilang saya kekuatannya sama. Saya mikir ini Kaleb gak mungkin golongan orang rebahan. Yang maunya cuma berleha-leha, hari libur tidak mau berolahraga. Saya yakin Kaleb ini orang yang aktivitasnya banyak. Mungkin dia ke ladang, dia mencangkul, dia membajak sawah, dia mungkin mengangkat benda dan lain sebagainya. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan bukan cuma sehat secara rohani tapi sehat secara jasmani. Mari kita investasikan hal-hal yang baik untuk tubuh kita. Makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam media sosial, hal-hal yang baik tentang kesehatan. Ya, mari kita melakukan aktivitas. Ya, melakukan aktivitas fisik itu penting sekali. Supaya kita bisa menuai hasil yang baik juga. Menurut data medis 30 sampai 40 tahun manusia itu sudah mulai menyusut masa ototnya. Dari start 30 itu sudah mulai menyusut. Makanya gak heran umur 30-an ke atas itu orang sudah mulai ngerasain sesuatu. Ini buat orang yang tidak berolahraga ya. Dia ngerasain sesuatu lah. Nyeri cangkeng lah gitu kalau turun hese gitu, bangun tidur sakit. Terus 30 sampai 40. 40 sampai 50 nambah banyak. 50 ke atas udah mulai bermunculan. Macam-macam sakit penyakit, diabetes lah, apalah segala macam. 60 ke atas udah nyusahin orang. Ini kalau orang tidak berolahraga. Saya mengambil komitmen untuk diri saya sendiri. Saya keras sama diri saya. Mungkin orang-orang yang kenal sama saya tahulah. Istri saya juga tahu, bahkan kadang suka kamu terlalu over begitu. Saya keras sama diri saya. Saya punya prinsip kalau saya nggak keras sama diri saya nanti penyakit yang keras sama saya. Gitu. Jadi kadang-kadang kadang-kadang memang melakukannya dengan susah payah, betul. Karena memang sulit begitu. Memang gak enak, lebih enak rebahan. Benar, jujur lebih enak rebahan. Tapi kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk berolahraga, ya nanti kita mau menuai apa? Karena kita tidak menabur apa-apa, begitu. Saya sama Bapak Gembala, Ibu Gembala dulu kan rajin sekali jalan. Wah, saya bilang bagus, itu untuk kardio. Tapi Papi Mami coba tambah, ayo masuk ke pusat kebugaran untuk bisa menguatkan otot-otot, saya bilang. Mungkin awalnya kaget gitu mereka, masa umur 70-an suruh nge-gym gitu, suruh fitness gitu. Saya bilang bukan nge-gym itu terus jadi badannya gede kayak Ade Rai, bukan begitu. Tapi Papi Mami misalkan kalau ambil barang jongkok, berdiri, gampang. Turun tangga, naik tangga, gampang. Dengan melakukan itu akhirnya mereka ikut dan beberapa bulan seneng. Ternyata bener ya sekarang jadi lebih ringan. Malah kalau gak latihan katanya ngerasa badan jadi lebih sakit-sakit katanya. Puji Tuhan. Saya katakan kita bukan cuma bicara soal kesehatan rohani, tetapi kesehatan jasmani juga penting. Saya undang Bapak Ibu, apalagi nanti hari Kamis ada Pastor Corner ya, yang nanti bicara soal tentang kesehatan. Salah satunya pasti ngomongin tentang olahraga. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau diberkati juga, mau menuai kesehatan. Amin.
sampai usia lanjut kita tetap memuliakan Tuhan karena fisik yang baik. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga yang kita lihat di sini adalah sebab Ishak diberkati Tuhan. Ini sebetulnya dasar yang paling penting dari semua. Orang Filistin pada saat itu mengapa mereka nanti kita baca ayat-ayat berikutnya, mereka iri kepada Ishak. Kenapa? Ya karena Ishak diberkati Tuhan. Tapi sekali lagi yang saya tadi katakan, kita ini adalah keturunan Abraham rohani. Berarti kita berhak menerima berkat yang Tuhan ucapkan kepada Abraham. Amin. Berarti kita pun juga adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Yang pasti diberkati Tuhan, bukan akan tetapi sudah diberkati Tuhan. Dan seterusnya akan diberkati Tuhan. Amin. Nah ini adalah dasar yang penting. Kenapa? Tapi pertanyaannya kenapa Ishak diberkati Tuhan? Bukan cuma karena Tuhan sudah berjanji. Tetapi kita perlu mengerti bahwa ada satu agenda besar yang Tuhan akan lakukan kepada Ishak. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita belajar kitab-kitab narasi. Kitab-kitab narasi itu kitab cerita ya. Kalau dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah cerita kan tentang macam-macam lah ya. Tentang Musa membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir dan sebagainya. Kita mesti lihat ada 3 tokoh di situ. Tokoh pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh baiknya siapa? Yang kedua adalah tokoh antagonis biasanya. Ya, sinetron juga kayak gitu kan ya. Dan ketiga adalah tokoh agonis. Tokoh figuran. Kalau Bapak Ibu baca kisah Ishak ini, kira-kira yang di dalam benak Bapak Ibu, siapa tokoh utamanya? Tokoh protagonisnya siapa? Pasti akan bicara Ishak tokohnya. Saya katakan Ishak itu bukan tokoh protagonis. Di dalam kisah narasi Alkitab, semua tokoh protagonisnya, tokoh utamanya adalah Allah. Kenapa saya bilang begitu? Ishak itu cuma agonis, Ishak itu cuma figuran. Karena kalau bukan Ishak, Tuhan juga akan memberkati dia kalau ada satu agenda Tuhan di dalam kisah itu. Dan kita tahu bahwa melalui Ishak, melalui Abraham akan lahir satu keturunan Mesias. Ini intinya di sini, agendanya di sini. Ya pastilah semua jalurnya akan dibuat lancar. Kalau kita mengerti akan hal itu, sebetulnya kita juga bisa mengerti apa yang Yesus katakan kepada muridnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Yohanes 15 ayat 7. Mungkin kita pikir, wah ini ayat powerful banget ya. Saya pingin apa nanti Tuhan ikutin mau-maunya saya. Enggak kayak gitu. Kan lihat syaratnya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Intinya sebetulnya istilahnya kalau gampang ngomongnya. Kalau kamu ada di dalam agenda Allah, ngomong minta apa, pasti Tuhan turutin. Karena itu adalah jalurnya kisahnya Allah. Kalau kita mengerti hal itu jadi kita paham. Oh kenapa ada yang diberkati ada yang tidak diberkati. Ya dia masuk gak dalam agenda Allah. Dia masuk gak dalam kisahnya Allah. Karena banyak orang yang hidupnya di luar agendanya Allah. Saudara bisa bayangkan ketika saudara berjualan narkoba begitu. Ini udah jelas pasti di luar agendanya Allah begitu. Gak mungkin ada menjual narkoba itu di dalam agendanya Allah begitu, gak masuk akal begitu. Iya. Jadi kita mengerti ketika kita melakukan tindakan, ketika kita mengambil keputusan, kita tahu ini ada masuk dalam agenda Allah tidak. Ketika kita bekerja sekalipun itu adalah agendanya Allah. Ketika kita memulihkan ciptaan, ketika kita memberikan kebaikan kepada dunia, itu adalah agendanya Allah. Jadi kita tidak memandang rendah tentang pekerjaan kita. Ya mungkin beberapa kali lalu pernah dibahas tentang teologi kerja. Saudara, kalau kita ada di dalam agendanya Allah, jangan heran maka kita akan diberkati. Itulah rahasia yang ada di dalam ayat pertama. Ini masih panjang nih ayatnya nih Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Next. Kejadian 26 ayat 13 sampai 14 dikatakan seperti ini. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya.
Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ini sudah menjadi rahasia umumnya Bapak Ibu. Kalau ada orang yang julid, ya, yang namanya julid ketika ngelihat orang sukses itu udah itu sebetulnya sikap purbakala begitu. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang cemburu ketika kita sukses, ya. Kemudian ayat berikutnya Kejadian 26 ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ini satu sikap hati yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ishak, ya. Secara logika Ishak sudah berhasil di situ. Tapi diusir sama Abimelek sebagai penguasa. Dia cemburu, dia sirik, dia usir. Ya. Kenapa sumur-sumur Abraham ditutup? Kan ada ayat ya tadi. Logikanya gak keluar air. Tapi pada waktu Abraham keluar air kan. Kok ketika dikuasai oleh bangsa Filistin kok tidak keluar air? Karena dia tidak diberkati. Karena tidak ada berkat. Ya, firman Tuhan katakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun rumah. Begitu kan? Selanjutnya dikatakan seperti ini. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Nah, lihat buktinya. Disebutkannya nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Tadi ditutup, sekarang digali lagi berbual-bual airnya. Kan aneh. Ya karena Ishak diberkati Tuhan, kembali lagi. Orang Filistin tidak diberkati Tuhan, makanya ketika Abraham meninggalkan sumur itu kering. Tetapi ketika Ishak menggali, keluar airnya. Tapi ini jadi perkara. Ya, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Esek itu artinya pertengkaran. Ketika terjadi pertengkaran, sikap Ishak ini luar biasa. Dia lembut hatinya. Lanjutnya ayatnya. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Sitna artinya perselisihan. Yang Ishak lakukan adalah dia meninggalkan perselisihan, dia meninggalkan perseteruan. Ini yang baik kita teladani dari Ishak. Bicara soal apa sih ini ribut soal apa? Soal duit. Udahlah, saya tidak mau ribut lah, udah soal duit mah. Saya percaya Tuhan saya pasti akan memberkati saya, udah saya mengalah aja. Wah, ini sikap yang luar biasa. Ayat 21. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Haleluya. Nama gereja kita ya. Dan ia berkata sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Rehobot artinya sumber keluasan, kelonggaran, ketenangan, rehat, damai. Tempat yang cukup. Sehingga di Rehobot mereka dapat beranak cucu. Nama ini doa ya Bapak Ibu ya. Gereja ini gereja keluarga, beranak cucu di sini gitu ya. Satu keluarga berelasi dengan keluarga lain, ini bersaudara nih satu dengan yang lain nih. Kalau mau dilihat ini, saudara dari si ini gitu ya. Beranak cucu kita di sini. Yang ribut-ribut mah di Sitna aja sama di Esek, enggak di Rehobot ya. Di Rehobot mah enggak ada ribut-ribut. Amin ya. Kita mah damai, sukacita, damai sejahtera. Enggak ada ribut-ribut. Ayat selanjutnya, ayat 23 dikatakan, dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, Ishak ini orang yang tahu diri. Dia tahu dari mana berkatnya. Ketika dia diberkati, datang ke Beersheba di situ. Lalu dia mendirikan mezbah. Dia berikan ucapan syukur, korban bakaran kepada Tuhan. Satu penyerahan, kesadaran bahwa segala yang dia peroleh semata-mata hanya dari Tuhan saja. Dia tidak mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan Allah. Ini satu sikap yang luar biasa.
Ketika kita diberkati, ketika rezeki kita banyak, jangan lupa ada mezbah yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa ini semua datangnya dari mana. Kita mesti tahu diri, bukan orang yang ngerasa sok bahwa saya ini orang yang hebat. Oh karena saya kerja keras nih bahasa muda makanya saya menabur, sekarang saya menuai. Enggak gitu juga, kalau Tuhan gak berkati gak akan jadi begitu. Ya, amin Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ayat ke-26. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka lalu mereka makan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Abimelek tahu bahwa susah ngelawan orang yang diberkati Tuhan. Ya kan? Akhirnya dia nyerah. Akhirnya dia udahlah kita lebih baik berdamai aja. Saya sih berharap ada kisah lanjutannya Abimelek mendapatkan hidayah begitulah ya. Jadi akhirnya Abimelek percaya kepada Yahweh begitu. Tapi nggak ada kisahnya. Nah, saudara, ketika orang anak Tuhan diberkati, mungkin ada yang sirik, mungkin ada yang cemburu, tetapi dia tahu dari mana itu datangnya. Dari berkat itu semata-mata dari Tuhan. Dan orang dunia melihat, wah ini ada yang beda nih sama orang yang diberkati Tuhan. Akhirnya dia, ini kamu memang diberkati Tuhan. Ya, dengan hidupnya mungkin dia akan terima Tuhan, terima Kristus di dalam hidupnya karena ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amin. Jadi kesimpulannya pagi hari ini, saya sudah telat 2 menit lebih. Kesimpulannya adalah yang pertama. Yang pertama adalah janji Allah bagi orang percaya itu tetap sama seperti janjinya kepada Abraham. Jika kita hidup oleh iman kepada Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji itu. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kedua, fokus kita jangan cuman berkat jasmani Bapak Ibu. Tetapi berkat rohani itu jauh lebih penting. Karena kita hidup nanti akan di dalam kekekalan bukan di dunia ini saja. Dan yang ketiga, mengapa Ishak diberkati? Ada 3 yang tadi sudah kita bicarakan, karena ia taat. Yang kedua karena ia rajin dan mau bekerja keras. Karena dia menabur tadi ya. Terus yang ketiga karena ia ada dalam agendanya Allah. Dan yang keempat, orang yang diberkati adalah orang yang tidak iri hati. Seperti sikap Ishak, dia mengalah. Dia tidak hidup mempertahankan esek dan sitna. Tapi dia gali lagi Rehobot dan ternyata tetap Tuhan berkati. Lalu yang terakhir adalah orang yang diberkati adalah orang yang tahu diri. Dari mana semua berkat itu bersumber. Ada penyembahan, ada ucapan syukur kepada Allah. Amin Bapak Ibu, kita belajar sesuatu pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan segala sesuatunya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau mengambil sikap-sikap yang baik Tuhan dari tokoh-tokoh patriark yang sudah kami pelajari Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara lebih lagi Tuhan di dalam hidup kami untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada satu hal yang saya tadi kelewat, maafkan Bapak Ibu, mungkin saya harus ngomong sebentar karena ini titipan dari panitia pengurus maksudnya. Gereja kita akan mengadakan satu keakraban, jamuan di 2 minggu ke depan, tanggal 12 Mei. Nah ini semata-mata dari kita oleh kita untuk kita. Jadi jemaat murni yang inisiatifnya dari pengurus. Jadi kita akan adakan makan-makan nanti di bawah di depan pelataran gedung F ya. Nah, cuma karena ini bukan program gereja ya. Jadi ini program kita sendiri, jemaat. Jadi buat Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan makanan atau tenaga, biaya dan sebagainya, mohon hubungin ke Pak Denny. Ya, jadi ini sifatnya benar-benar swadaya dari kita. Jadi kalau misalnya kita bikin makanan, misalnya bikin kue cuma 10, ya udah yang ke-11 jangan protes. Yang dapat cuma 10 gitu karena ya kita juga nggak tahu yang datangnya berapa orang. Jadi mari kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, mari kita sama-sama saling
mengenal satu dengan yang lain di KU2 ini ya. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi Bapak Denny. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Dan kita akan masuk dalam doa untuk makan dan minum sakramen perjamuan kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, kenapa selalu dibacakan ayat ini? Pada saat kita hendak makan dan minum perjamuan kudus. Karena di ayat itu berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Apalagi di gereja kita, gereja Rehoboth, kita terima sakramen perjamuan kudus tiap bulan, tiap minggu keempat dari setiap bulan. Untuk menghindarkan kita makan sebagai satu rutinitas, maka selalu diingatkan 1 minggu sebelumnya. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Karena roti dan anggur itu adalah lambang dari kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang sudah kita alami dalam hidup kita. Siapa saudara, siapa saya? Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Tuhan. Tapi karena Dia mengasihi kita, dan kita bisa diselamatkan. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini, setelah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, selama minggu lalu kita berdoa, mari kita akan terima roti dan anggur ini dengan iman. Karena kasih yang begitu besar yang kita sudah terima. Oleh itu mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu koor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan lalu kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami menerima sakramen perjamuan kudus. Kami tidak mau menerima dengan main-main. Dan bukan satu rutinitas kami menerima sakramen ini. Karena sakramen ini bersifat kudus Tuhan. Sebab itu kuduskan hidup kami, sucikan kami senantiasa dengan darah Tuhan. Yang kami layak untuk makan dan minum bersama-sama. Makasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang sudah kami terima melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebab itu pagi hari ini kami menerima sakramen perjamuan kudus ini dengan satu sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, ia dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dia terima. Karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, saudara, kita angkat cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kanan saudara. Angkatlah lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus telah mencucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya.
kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang begitu besar, keselamatan yang Dia sudah berikan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu besar, untuk kasih karunia yang sudah kami terima. Kami boleh diselamatkan di dalam Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami semua. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sekarang sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya kalau kami datang dengan sakit, penyakit apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang penuh susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami minta berdoa Tuhan untuk semua kegiatan dari KU2 yang akan diadakan. Mari Tuhan, Kau sendiri akan nolong itu semua, sehingga melalui kegiatan ini tali persaudaraan kami dalam Tuhan makin dieratkan. Juga kegiatan dari kaum pria pada tanggal 1 yang akan datang, Gusti akan tolong sehingga semua boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sekali lagi untuk persembahan dan perpuluhan yang sudah kami kembalikan kepada Tuhan. Mari Tuhan ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami semua, baik secara pribadi, usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, pendidikan mereka, baik kuliah, baik sekolah. Kau berkati semuanya yang kami dapat menikmati minggu ini dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pastor Corner yang akan diadakan pada hari Kamis yang akan datang, Tuhan juga tolong supaya itu boleh memberkati jemaat yang mengikuti kegiatan Pastor Corner ini. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa,
Dalam Pastor Corner bulan Mei, kita akan membahas tentang menjaga kesehatan fisik dan rohani. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan cara menjaga kesehatan fisik melalui olahraga, pola makan sehat dan perawatan diri, serta membangun kerohanian yang sehat. Hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, pukul 7 malam. Acara ini berlangsung melalui Zoom Meeting. Saudara, mari kita terlibat dan ikut serta di dalam doa rantai. Untuk mengikuti doa rantai, saudara diharapkan mengisi form yang sudah disediakan di setiap ibadah dan bisa saudara dapatkan melalui usher. Dan saudara bisa mengumpulkan kembali form doa tersebut kepada usher atau petugas doa yang tersedia.